Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya dan tetap semangat untuk belajar biologi. Nah, di sini Ibu akan membawa materi tentang mutasi. Di mana mutasi adalah perubahan yang terjadi pada materi genetik DNA dan RNA, baik pada taraf urutan gen maupun pada taraf kromosom. Yang kedua, mutasi tingkat kromosom juga disebut sebagai abrasi. Mutasi pada gen dapat mengarah pada munculnya alel baru dan menjadi dasar bagi munculnya variasi-variasi baru pada spesies. Yang kedua itu ada penyebab mutasi. Penyebab mutasi itu ada dua, itu sejumlah zat yang dapat mengakibatkan mutasi yang disebut sebagai mutagen. Yang kedua, makhluk hidup yang mengalami perubahan genetik akibat mutasi disebut sebagai mutan. Ini ada contoh dari mutasi. Ada mutagen kimia, ada mutagen biologi, ada mutagen fisika. Ini yang ketiga, macam-macam mutasi. Macam-macam mutasi ada beberapa, itu yang pertama berdasarkan sel yang bermutasi, yang kedua berdasarkan penyebabnya, yang ketiga berdasarkan tempat terjadinya. Yang pertama itu berdasarkan sel yang bermutasi. Yang pertama ada dua. Yang pertama, mutasi somatik adalah mutasi yang terjadi pada sel somatik, yaitu sel tubuh seperti sel kulit. Jadi sel somatik ini tidak diturunkan ke keturunannya. Yang kedua, mutasi gametik, mutasi yang terjadi pada sel gamet, yaitu sel organ reproduksi yang meliputi sperma dan ovum pada manusia. Ini mutasi gametik itu dapat diwariskan oleh keturunan. Yang kedua, berdasarkan penyebabnya ada dua, itu mutasi alami dan mutasi induk. Yang pertama, mutasi alami atau spontan, itu perubahan genetis yang terjadi dengan sendirinya di alam, misalnya akibat radiasi sinar ultraviolet serta radiasi lainnya. Yang kedua, mutasi induksi atau buatan, itu perubahan genetis yang terjadi oleh usaha manusia atau buatan manusia. Yang ketiga itu berdasarkan tempat terjadinya mutasi. Berdasarkan tempat terjadinya mutasi ada dua, mutasi kecil atau mutasi gen. Yang kedua, mutasi besar atau mutasi kromosom. Selanjutnya mutasi gen. Itu pada dasarnya merupakan mutasi titik pada mutasi ini. Pada mutasi ini terjadi perubahan kimiawi yang pada satu atau beberapa pasangan basa dalam jumlah dan susunan kromosomnya. Di dalam mutasi gen itu terdapat dua pasangan basa, pengganti pasangan basa atau ditranslasikan. Ini merupakan pengganti satu nukleotida dengan nukleotida yang lainnya. Ini pengganti pasangan basa itu tidak dapat memberikan pengaruh pada organisme atau makhluk hidup. Ini ada gambarnya, bisa dapat dilihat yang ada basa A dengan U, yang berarti penggantian basa A oleh basa U itu menyebabkan protein tidak berfungsi. Selanjutnya
dan delisi pasangan basa. Itu menyebabkan pembacaan kode triplet menjadi berbeda pada translasi mRNA. Disebut sebagai mutasi pergeseran kerangka atau prime-shift mutation. Ini adalah gambarnya, dapat dilihat. Dan selanjutnya mutasi kromosom, itu perubahan jumlah kromosom dan struktur atau susunan gen dalam kromosom. Di dalam mutasi kromosom itu terdapat beberapa gen, itu ada perubahan struktur kromosom. Di dalam perubahan struktur kromosom terjadi juga ada beberapa gen, di mana pertama delisi dan duplifikasi. Sedangkan proses delisi itu lengan kromosom patah dan kehilangan sebagian lokusnya. Sedangkan duplifikasi itu penambahan, ada terjadinya penambahan lokus dari patahan lengan kromosom. Yang kedua, translokasi kromosom adalah terjadinya pertukaran gen dari suatu kromosom ke kromosom lainnya. Adapun juga translokasi kromosom dibagi menjadi dua. Yang pertama, translokasi tunggal, yang dimana patahan dari kromosom satu akan menempel pada ujung kromosom lainnya yang bukan homolognya. Yang kedua, translokasi perpindahan, itu apabila kromosom pertama patah di dua tempat dan kromosom yang satunya patah di satu tempat. Yang ketiga, inversi kromosom, itu peristiwa perubahan urutan lokus atau gen yang terbalik atau berpindah sebagai akibat dari kromosom yang terpilih. Selanjutnya, perubahan set kromosom ada dua. Yang pertama, euploidy, yang dimana merupakan perubahan yang meliputi genosom atau seluruh set kromosom. Yang kedua, aneuploidy adalah perubahan pada jumlah kromosom di dalam satu set kromosom. Selanjutnya ada kelainan akibat mutasi, dibagi menjadi dua juga, yaitu kelainan pada manusia atau gen. Yang kedua, kelainan pada manusia pada kromosom juga. Yang pertama, kelainan pada manusia, kelainan gen pada manusia. Ada sickle cell anemia yang disebabkan karena penggantian pasangan basa dapat menimbulkan perubahan pada protein sehingga protein tidak berfungsi. Dan ini contohnya itu pada penggantian basa A oleh basa U yang dapat menyebabkan kode triplet untuk basa amino baru. Jadi kelainan gen pada manusia itu ditandai dengan sel darah merah. Yang kedua, kelainan pada manusia atau kromosom. Yang pertama itu sindrom Down, itu kelainan yang terjadi karena autosomnya kelebihan satu kromosom, di mana ciri-cirinya itu mulut sering terbuka, wajah lebar bulat. Yang kedua, sindrom Turner, jumlah kromosomnya ada 45 dan kehilangan satu kromosom kelamin. Yang ketiga, sindrom Klein-Malka, itu mengalami trisomi pada kromosom genosom. Yang selanjutnya, sindrom Jakob, di mana trisomika pada kromosom genosom juga. Sedangkan sindrom Papa itu terjadi pada kromosom autosom, sedangkan sindrom Edward itu terjadi pada trisomik autosom. Mungkin itu saja materi yang Ibu jelaskan pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.